peserta nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Dewan Juri yang saya hormati, teman-teman dan hadirin yang berbahagia, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ramdhania. Di sini saya akan menyampaikan sebuah cerita nih yang berjudul Asal Mula Gunung Pinang. Cerita ini itu berasal dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang ditulis oleh Ibu Nita Anggraini dan diberikan oleh Haikids pada tahun 2022. Nah, penasaran kan? Bagaimana sih ceritanya? Dan bagaimana ya asal mula Gunung Pinang itu? Kita simak bersama-sama ya teman-teman. Alkisah di sebuah perkampungan nelayan di daerah pesisir Banten, hiduplah seorang janda tua dan anak laki-lakinya yang bernama coba teman-teman tebak, siapa sih namanya? Ada yang tahu nggak? Baiklah, kalau ada yang tahu, biar aku kasih tahu ya. Namanya adalah Dapu Awang. Sudah bertahun-tahun lamanya mereka hidup serba kekurangan, sehingga Dapu Awang memiliki keinginan untuk pergi merantau ke negeri Malaka. Pada suatu malam, Dapu Awang menyampaikan niatnya itu kepada ibunya. Namun tanpa diduganya, ibunya tidak merestuinya. Ibu boten bangkit dijinakan adik kelinggar si Riki. Dapu janji, lalu sampai sukses, Dapu langsung mantuk di Riki. Gih pun Dapu, ibu ngertos napa minasakaken Andike. Lamun Andike linggar, sinten malih sing anu baturi itu. Dapu Awang sangat merasa kecewa dengan ucapan saat itu. Dengan langkah pelan, ia keluar dari gubuknya dan berjalan menuju ke arah pesisir pantai. Sesampainya di sana, Dapu Awang segera duduk di atas pasir. Di sana dia menikmati semilir angin malam. Semilir angin malam itu sejuk banget kan teman-teman? Wah, juga kayak ngerasain. Namun di dalam hatinya, dia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berharap ibunya akan berubah pikiran dan mengizinkannya untuk
Dampu Awang akan berangkat ke pelabuhan. Namun ibunya memberikan kepadanya seekor burung perkutut. Teman-teman, ada yang melihara burung perkutut tidak? Oke, kita lanjut ya. Lalu akhirnya dengan diiringi isak tangis ibunya, Dampu Awang meninggalkan pelabuhan Banten menuju ke negeri Malaka. Dampu Awang pun memulai pekerjaannya untuk membayar ongkos kapal. Melihat keseriusan dan kegigihan Dampu Awang, Tuku Abu Matsya memimang untuk mengangkat Dampu Awang menjadi pekerja tetap. Sejak Dampu Awang bekerja dengannya, usahanya semakin maju sehingga Tuku Abu Matsya semakin menyayanginya. Lalu dia menikahkan Dampu Awang dengan putrinya yang bernama Siti Nurhasanah. Beberapa bulan setelah menikah, ayah Siti Nurhasanah atau Tuku Abu Matsya meninggal dunia. Sejak saat itu, Dampu Awang dan istrinya mewarisi seluruh harta kekayaannya. Ia hidup dengan penuh kemewahan dan berlimpah harta, sehingga ia melupakan ibunya yang berada di kampung halaman. Beberapa tahun di perantauan, Dampu Awang merasa rindu dengan kampung halamannya. Maka ia memutuskan untuk pergi ke Banten lagi bersama istri dan kawan-kawannya. Menggunakan kapal yang besar dan megah. Berita tentang kedatangan kapal yang besar dan megah itu tersebar luas di seluruh pelosok di Banten. Seluruh warga berbondong-bondong ke pelabuhan untuk melihatnya. Dan di antara banyak orang itu ada seorang perempuan tua yang adalah ibu kandung Dampu Awang. Wih, niki kado saya sender kapal itu kecil kulit. Ia melihat seorang pemuda gagah yang berdiri di anjungan kapal dengan seorang putri cantik di sampingnya. Dan di pundaknya bertenggerlah seekor burung perkutut. Ia merasa yakin bahwa pemuda itu adalah putranya yang selama ini dirindukannya. Dampu Awang, kecil kulit, niki ibuna. Mendengar teriakan itu, Dampu Awang segera mengalihkan pandangannya. Ia malu mengakui sang ibu di depan istrinya. Lalu dia membentak sang ibu itu dengan kasar. Perempuan malah itu bagi disambar petir di siang bolong dengan ketakutan tersebut. Penantiannya selama ini telah lenyap begitu saja. Ia duduk bersimpuh memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Engkau benar dari kuda kecil gula, memenangkan dia berkeringat. Namun lamun dia berkait kecil gula, Dampu Awang isungi dia bagi pelajaran karena satunya di hati gula sebagai ibunya. Ketika Dampu Awang dan para rombongannya akan meninggalkan pelabuhan Banten, tiba-tiba langit di atas menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menyambar-nyambar. Hujan yang sangat deras pun mengalir. Kapal Dampu Awang terombang-ambing di lautan. Seluruh penumpang panik dan ketakutan. Lalu tiba-tiba ada suatu keajaiban terjadi. Burung perkutut milik Dampu Awang bisa berbicara layaknya manusia. Dampu Awang menghiraukan suara sekalipun. Ia tetap tidak mau mengaku sang ibu. Punten suri tidak mungkin kamu si buku, biar mungkin jadi ibu.
Tiba-tiba angin puyuh datang dengan meniup-niup. Kapal dan awak terseret ke arah angin tersebut. Lalu dalam keadaan panik dan awak berteriak, "Ibu! Ibu! Tolonglah! Ninggiku! Dalam awak!" Namun semuanya sudah terlambat. Tuhan telah murka kepadanya. Kapal dalam awak terus berputar-putar di udara. Lalu terlempar jauh ke arah selatan dan jatuh terlungkup. Konon katanya kapal itu menjelma menjadi sebuah gunung yang kini kita kenal sebagai